yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Ada Pak. Baik, silakan Pak Tulius. Saya akan menanggapi hasil bagaimana langkah selama dan strukturnya, yaitu pembukaan isi penutup. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Tulius. Nah, sesuai dengan materi kita yang minggu yang lalu, bagaimana cara menganalisis struktur teks ceramah. Hal ini juga sesuai dengan yang Bapak sampaikan di akhir pembelajaran minggu yang lalu. Hari ini kita masuk pada KD 4.6 mengenai bagaimana cara mengonstruksi teks ceramah dengan memperhatikan aspek kebahasaan dari teks ceramah tersebut. Kemudian yang menjadi indikator pencapaian kompetensi yaitu 1. Menyusun kembali teks ceramah dengan memperhatikan isi, tujuan, tema, dan aspek kebahasaan. Dan yang kedua, menyampaikan teks ceramah dengan memperhatikan teknik ceramah yang baik dan sesuai. Dan yang terakhir adalah mengomentari dan memperbaiki ceramah temannya. Tujuannya adalah hari ini Anda mampu menulis teks ceramah. Setelah Anda nanti menulis, Anda mampu untuk menyampaikan di depan teman-teman. Apa nanti yang kamu tulis, itulah yang kamu bacakan nanti di depan. Dengan catatan Anda wajib memperhatikan aspek kebahasaan. Kemudian strukturnya itu wajib diperhatikan. Sampai di sini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak. Baik, kepada Pak Sumanto disilakan. Bagaimana langkah-langkah menulis teks ceramah? Adakah yang bisa? Ada Pak, Baik, disilakan. yaitu menentukan topik. Baik, tepuk tangan untuk. Nah, langkah-langkah menulis teks ceramah itu salah satunya adalah menentukan topik. Setelah Anda menentukan topik, Anda menyusun kerangka. Setelah Anda menyusun kerangka, dari kerangka itulah Anda menulis teks ceramah secara utuh. Sudah dimengerti? Sudah. Sebelum kita masuk pada kegiatan intinya, saya akan dulu memberikan Anda satu game supaya nanti Anda bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran. Saya sudah mulai ya. Semangat! Sekali lagi, kalau saya sampaikan nanti semangat dan mulai. Semangat! Baik, karena memang pembelajaran kita hari ini masuk pada menulis teks ceramah, Bapak akan menampilkan di atas ini di layar infokus bagaimana yang dengan contoh dari teks ceramah. Perhatikan baik-baik. Di sini ada teks ceramah yang menjadi contoh buat kalian untuk menulis nanti teks ceramah. Silakan diamati dan dibaca. Sudah diamati? Sudah Pak. Baik, karena sudah diamati, Bapak akan membagikan Anda dalam kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin pas kita masuk pada menganalisis teks ceramah. Untuk itu, silakan bentuk kelompok berdasarkan nama-nama yang telah Bapak bagikan kemarin. Jadi silakan. Kelompok dan kalian juga bentuk kelompoknya. Bapak akan membagikan LKPD yang
akan kalian kerjakan pada pagi hari ini. Baik, setelah Bapak membagikan LKPD, perhatikan di depan. Di sini ada langkah-langkah bagaimana memulai menulis teks pidato. Baik, Bapak telah menampilkan video bagaimana langkah-langkah menulis teks cerah. Saatnya bagi kalian untuk menulis dan memulai mengerjakan tugas. Baik, disilakan. Proses spesial? Sudah bisa kita tampilkan? Sudah. Silakan tuliskan dulu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan teks pidato pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita Nias. Yahoo! Baik, yang pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Baranadu, Bapak Ibu Wakaset, Bapak Ibu Guru Kajur, Bapak Ibu Wali kelas, dan seluruh Bapak Ibu Guru staf Dewan Guru yang ada di SMK Negeri 1 Baranadu. Dan lebih-lebih kepada teman-teman kami yang telah ikut berkenaan hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama ikut hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu itu bukan karena kekuatan dan kebenaran ketulusan hati kita, melainkan hanya karena belas kasih anugerah yang telah Ia berikan di dalam kehidupan kita. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan teks pidato saya yang bertema pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka memajukan pendidikan,
Kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting baik bagi kehidupan pribadi maupun bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Misalnya dari diri kita. Kita sebagai anak-anak bangsa yang akan menjadi generasi penerus selanjutnya dalam negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita sebagai anak-anak bangsa, apakah sudah mendapatkan yang namanya pendidikan? Jikalau sudah mendapatkan pendidikan, maka sebagai anak-anak bangsa, pergunakanlah kesempatan dan waktu untuk mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan itu dapat mengubah nasib dan berbekal pendidikan yang baik akan memajukan diri serta mengubah hidupmu lebih berharga. Sebab akibat apabila seorang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup dan baik, maka seseorang itu akan merasa tidak memiliki arah hidup. Mereka akan cenderung memiliki rasa tidak percaya diri dan berpikir ke masa depan yang tidak memiliki kejelasan, arah dan tujuan hidup di masa depan. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak bangsa, kejarlah pendidikan itu dengan penuh semangat dan daya juang yang tinggi. Tunjukkan bahwa dirimu itu mampu dan bisa mengubah nasib hidupmu, serta dapat mewujudkan impian dan cita-citamu, dan dapat menjadi manusia yang memiliki rasa sosial tinggi, beretika, serta berkarakter mulia. Hadirin yang terhormat, kita sama-sama menyadari bahwa akar pendidikan itu pahit, tetapi percayalah, ingat, sebuah permata tidak akan dipoles tanpa gesekan, demikian juga seorang tidak akan sukses tanpa rintangan. Sukses bukanlah akhir, kegagalan bukanlah fatal. Yang terpenting adalah keberanian untuk melanjutkan hal-hal yang baik. Marilah saudara-saudari, mulailah setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang selalu bersyukur. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Hadiri yang saya hormati, demikian pidato singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yabu. Tepuk tangan untuk sekali. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya bukan hanya mengomentari, tapi saya memberikan apresiasi kepada teman saya terdahulu, yang dimana cara membacanya sangat bagus, dan semoga ke depan akan diberikan lagi. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh temanmu, dan mungkin waktu kita mau habis, minggu depan yang lain yang belum tampil kita akan teruskan. Dan perhatikan, dalam penyampaian pidato itu, intonasi itu penting, mimik juga penting, dan juga kita harus memperhatikan di situ dengan pendengar. Jangan kita hanya fokus pada teks yang kita akan baca. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang bisa memberikan kita kesimpulan? Ada, Pak. Baik, Melina, silakan Melina. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang langkah-langkah menulis teks ceramah. 1. Menentukan topik. 2. Merumuskan tujuan. 3. Menyusun kerangka. 4. Menyumbangkan menjadi sebuah teks berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Baik, sebelum kita juga menutup pembelajarannya, Bapak akan informasikan bahwa minggu depan pada
pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan mengenai menampilkan hasil teks ceramah yang telah ditulis pada pagi hari ini. Untuk itu, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk merefleksi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang menulis teks ceramah. Setelah kami belajar bagaimana cara langkah-langkah menulis teks ceramah, kami sedikit berpengalaman dan bertambah ilmunya. Bagaimana cara menampilkan di depan umum dan bagaimana juga intonasi dalam pembacaan teks ceramah tersebut sesuai dengan pembelajaran hari ini. Baik, sekian refleksi dari saya. Ucapkan terima kasih. baik, berikan tepuk tangan untuk Rizka. Teman-teman, sebelum kita akhiri mata pelajaran kita ini, mari kita berdoa. Baik, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat pada pertemuan berikutnya. Akhir kata saya sampaikan kita semua. Yau!